wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang solih dan solihah di kesempatan hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga senantiasa di dalam lindungan dan rahmatnya Allah. Amin. Baik anak-anak, berjumpa lagi dengan saya di pelajaran PAI. Kali ini kita akan membahas tentang para nabi dan Rasulullah, yang diantaranya ada Rasul Ulul Azmi. Ya. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang berkah bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tahukah kalian apa bedanya Nabi dengan Rasul? Siapa yang tahu? Iya, Nabi adalah laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikannya kepada orang lain. Adapun Rasul adalah laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya dan wajib disampaikannya kepada orang lain atau umatnya. Jadi kalau Nabi itu belum tentu Rasul. Tapi kalau Rasul itu sebagai Nabi juga sebagai Rasul. Ya. Kalau Nabi itu tidak memiliki sifat tabligh atau menyampaikan. Kalau Rasul memiliki sifat tabligh atau menyampaikan. Kalau Nabi tidak menyampaikan wahyu. Tapi kalau Rasul itu menyampaikan wahyu. Nabi itu tidak memiliki umat. Tapi kalau Rasul memiliki umat. Jadi itu anak-anak bedanya antara Nabi dengan Rasul. Baik anak-anak, berikutnya kita akan belajar tentang sifat wajib bagi Rasul. Para Nabi dan Rasul itu memiliki sifat kesempurnaan yang ada di dalam diri mereka. Ya, sifat kesempurnaan ini itu sering kita sebut dengan sifat wajib bagi Rasul. Adapun kebalikannya itu disebut dengan sifat mustahil, ya, atau yang tidak mungkin dimiliki oleh para Rasul. Apa saja itu? Yaitu adalah yang pertama siddiq atau jujur. Para nabi itu adalah orang yang jujur baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Adapun sifat mustahilnya adalah kebalikannya. Apa? Yaitu kadzib atau berbohong. Jadi nabi itu tidak mungkin berbohong atau munafik, lalai. Ya, lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang Rasul. Sifat wajib bagi Rasul yang kedua adalah amanah atau dapat dipercaya. Jadi para nabi dan Rasul itu pasti bisa melaksanakan tugas kenabiannya yang telah dipercayakan kepada beliau dengan sebaik-baiknya. Ya, sifat mustahilnya adalah kebalikannya, yaitu khianah atau berkhianat atas kepercayaan yang diembankannya kepada beliau. Adapun sifat wajib bagi Rasul yang ketiga adalah tabligh atau menyampaikan. Jadi para nabi itu pasti menyampaikan segala perkara yang telah diwahyukan Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Adapun sifat mustahilnya adalah kebalikannya, yaitu kitman atau menyembunyikan. Tidak mungkin Rasul itu menyembunyikan perkara yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Sifat wajib bagi Rasul yang keempat adalah fatonah atau cerdas. Para nabi itu pasti dapat memahami setiap perkara dengan cepat, memiliki perasaan yang lembut dan hati yang bersih. Nah, kecerdasan inilah yang membuat beliau itu layak untuk mendapatkan wahyu dari Allah.
untuk disampaikan kepada umatnya. Adapun sifat kebalikannya atau sifat mustahilnya adalah baladah atau bodoh. Ya, jadi nabi itu tidak mungkin memiliki sifat baladah atau bodoh. Baik, itu anak-anak ya. Jadi sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Dan sifat mustahilnya juga ada 4. Harus dihafalkan itu ya. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai nama-nama Nabi dan Rasul Allah. Ya, Nabi dan Rasul itu jumlahnya ada banyak anak-anak. Menurut riwayat ada 124 Nabi dan 315 Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dari sekian banyak Nabi dan Rasul itu hanya 25 saja yang wajib kita ketahui. Ya, siapa saja? Baik, kita hafalkan bersama-sama ya sambil bernyanyi biar kalian mudah untuk menghafalkannya. Kita pakai lagu Balonku Ada 5 ya. Tirukan. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Saleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Bisa ya? Nah, itu harus dihafalkan 25 itu. Nanti kalian harus hafalan by voice, kalian setorkan ke WA saya. Baik, dari 25 nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui itu, ada diantaranya yang termasuk Rasul Ulul Azmi. Nah, apa itu Rasul Ulul Azmi? Ulu itu artinya memiliki, azmi artinya adalah teguh atau kuat. Ulul Azmi berarti memiliki keteguhan atau tekad yang kuat. Kalau Rasul Ulul Azmi berarti adalah Rasul yang memiliki keteguhan, tekad atau kesabaran yang kuat dalam menjalankan tugas kerasulannya. Nah, siapa saja Rasul Ulul Azmi itu adalah ada 5. Siapa? Yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat ada Nabi Isa, yang kelima adalah Nabi kita Nabi Muhammad. Ya, anak-anak, para Nabi, para Rasul termasuk Ulul Azmi itu di dalam berdakwah oleh Allah dibekali mukjizat atau kemampuan yang luar biasa untuk melemahkan musuh-musuhnya. Ya. Nah, di antara mukjizat yang Allah berikan kepada para rasulnya itu apa saja? Di antaranya mukjizatnya Nabi Nuh itu bisa membuat perahu yang besar untuk memuat umatnya yang beriman serta hewan yang berpasang-pasangan. Selain itu, mukjizat Nabi Nuh bisa mendatangkan banjir. Terus mukjizatnya Nabi Ibrahim apa saja? Mukjizat Nabi Ibrahim tidak hangus ketika di dalam kobaran api saat dibakar oleh Raja Namrud. Nah, terus mukjizatnya Nabi Musa apa? Tangannya dapat mengeluarkan cahaya. Terus tongkatnya Nabi Musa itu bisa berubah menjadi ular yang besar. Dan tongkatnya juga bisa dipakai untuk membelah lautan sehingga menjadi jalan. Nah, terus mukjizatnya Nabi Isa apa? Bisa membuat burung dari tanah liat yang bisa hidup dan bisa terbang. Terus bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan penyakit kusta, menghidupkan orang mati. Terus bisa menurunkan makanan dari langit, itu Nabi Isa.
bisa menerangkan makanan yang ada di dalam rumah, ya, makanan kaumnya yang berada di dalam rumah apa saja itu bisa diterangkan oleh Nabi Isa. Nah, kalau mukjizatnya Nabi Muhammad apa? Yaitu adalah bisa membelah bulan sehingga tampak menjadi dua. Jari-jari tangan beliau itu bisa mengeluarkan mata air dan diminum oleh para sahabat. Terus mukjizat lagi adalah Isra Mi'raj, berjalan yang selalu diikuti oleh awan. Itu Nabi Muhammad. Dan mukjizat yang paling besar Nabi Muhammad, ya, adalah Al-Qur'an, anak-anak. Ya, Al-Qur'an adalah mukjizat yang terbesar yang akan terjaga keasliannya sampai akhir zaman. Baik anak-anak, dari cerita para nabi dan rasul ulul azmi, kalau kalian mau baca, dan itu adalah tugas kalian untuk membaca ceritanya, kalian akan menemukan banyak suri tauladan yang bisa kita jadikan sebagai contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Di antaranya yang bisa kita temukan adalah satu, sabar dalam berjuang anak-anak. Ya, sebagaimana sabarnya Nabi Muhammad ketika hijrah ke Taif, beliau bukannya diterima tapi malah diusir, dicaci maki dan dilempari dengan batu sampai kedua kaki beliau itu berlumuran darah. Nah, ketika itu terjadi, ada malaikat Jabal, malaikat penjaga gunung yang menawarkan jasa untuk menyiksa, menghukum para penduduk Taif, ya, dan menghimpit mereka dengan dua gunung. Tapi jawabnya Rasulullah apa? Tidak. Rasulullah tidak menghendaki itu. Justru Rasulullah mengharapkan dari keturunannya itu akan ada orang yang beriman, menjalankan perintahnya Allah, tidak menyekutukannya. Pelajaran yang kedua adalah tekad yang kuat dan keberanian. Sebagaimana Nabi Nuh ketika membuat perahu itu di tempat yang tidak ada laut, tidak ada sungai, ya, sehingga kaumnya itu banyak yang mengejek. Setiap kali lewat diejek, tapi Nabi Nuh tetap sabar. Nabi Nuh tetap dengan tekadnya yang luar biasa, ya, tetap semangat dan tidak patah arang. Itu Nabi Nuh. Pelajaran ketiga yang bisa kita ambil adalah taat kepada Allah meskipun itu berat. Sebagaimana kisahnya Nabi Ibrahim, ketika beliau sudah usia lanjut, beliau tetap berdoa untuk dikaruniai seorang putra yang solih. Begitu beliau dikaruniai putra yang solih, ketika remaja, beliau dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Namun apa? Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail tetap sabar, ya, hingga akhirnya Allah menggantinya dengan kambing yang besar. Dan masih banyak lagi hikmah yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah para Rasul ulul azmi. Makanya baca, ya. Baik anak-anak, demikian pelajaran tentang Nabi dan Rasul, juga Rasul ulul azmi yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, ada tugas bagi kalian. Yang pertama adalah satu, menghafalkan nama 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui, ya, via voice nanti dikirimkan ke WA nomor saya. Yang kedua adalah kalian kerjakan buku tugas kalian halaman 33 sampai 34, ya. Silahkan difoto hasilnya, kirimkan ke WA saya, ya. Itu tugas kalian. Sekarang kita tutup pelajaran kita hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.